Halo movie lovers, balik lagi nih di channel movie gue. Seperti biasa gue akan review film Bercocokan Tanam lagi nih. Dan film ini berjudul The Little House tahun 2017. Film ini menceritakan seorang pelayan kerajaan yang melarikan diri karena ketahuan mantap-mantap dengan istri sang raja. Dan lalu sampai akhirnya dia menjadi seorang tukang kebun di gereja dan menjadi perebutan suster-suster cantik yang ada di sana berkat ketampanannya. Gimanakah kisah selanjutnya? Dan kalau udah klik subscribe, kita langsung aja ke alur ceritanya. Diawali dengan para suster yang sedang berdoa di sebuah gereja yang dipimpin oleh pendeta yang bernama Thomas. Kehidupan di gereja itu terlihat normal seperti pada umumnya, tetapi para suster-suster di gereja itu sangat agresif dan doyan minum-minum. Suatu ketika terlihat seorang tukang kebun yang tersenyum kepada suster-suster itu. Namun para suster itu sangat tidak menyukainya sampai-sampai dilempari batu oleh suster itu. Hingga kata-kata kotor pun keluar dari mulut mereka, sampai-sampai mereka pun memukuli tukang kebun itu. Suatu ketika Pak Thomas ini akan pergi keluar kota untuk menjual hasil kain yang dibuat oleh para suster-suster yang ada di gereja tersebut dengan menunggangi keledai miliknya. Lalu tukang kebun itu menghampiri Pak Thomas dan mengadu bahwa ia telah dipukuli oleh suster-suster yang ada di gereja itu. Dan ia sudah tidak tahan ingin keluar dari pekerjaan itu. Lalu scene berganti di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Lord Bruno. Ini bengitnya, dan ia memiliki istri yang tak setia kepadanya. Ratu tersebut berselingkuh dengan pelayannya sendiri yang bernama Masetto. Kegood lookingannya ataupun ketampanan Masetto ini membuat si ratu itu tak bisa menahan nafsunya. Suatu malam mereka tidur bareng dan akan bercocok tanam. Namun tiba-tiba Lord Bruno datang. Sontak Masetto pun lari seedan-edannya. Namun Lord Bruno mengejarnya sampai kamar pelayan. Karena Lord Bruno tak sempat melihat wajahnya, Lord Bruno pun mengecek dada mereka satu persatu. Saat ia memegang dada Masetto, dadanya cukup berdebar kencang. Ia pun mencurigainya dan lalu menandainya dengan cara memotong rambutnya. Namun Masetto cukup cerdik. Ia lalu kemudian memotong rambut kawan-kawannya juga yang ada di sana agar sang raja tidak bisa menandainya. Keesokan paginya mereka sangat keheranan melihat rambut mereka yang sudah terpotong, dan saat sang raja datang, ia tidak bisa membedakan rambut siapa yang ia potong tadi malam. Hingga akhirnya Masetto pun terlepas kecurigaan dari Lord Bruno. Singkat cerita, si ratu yang melihat Masetto membawa kayu bakar menghampiri Masetto, dan karena si ratu yang sudah gatal tidak tahan lagi, langsung saja menciumi Masetto dengan brutal. Hingga Lord Bruno yang memantau dari kejauhan itu mengetahui siapa yang selama ini berselingkuh dengan istrinya itu. Dan langsung saja Lord Bruno memerintahkan pengawalnya untuk menangkap si Masetto itu. Masetto pun berlari seedan-edannya hingga pengawal itu kelelahan tak sanggup mengejar si Masetto. Masetto pun berlari ke hutan. Lalu ia melihat lelaki tua, dan itu tak lain adalah Pak Thomas, dan sedang terkena musibah karena kain-kain yang akan ia jual ke kota itu semuanya hanyut ke sungai. Masetto pun yang melihat hal itu langsung membantu Pak Thomas. Pak Thomas pun sangat berterima kasih kepada Masetto yang telah membantunya.
Sebagai balas budinya, Pak Thomas itu menawarkan apa yang bisa ia bantu kepada Maseto. Karena Maseto ini sudah tidak memiliki tempat tinggal, ia pun meminta tempat untuk tinggal. Pak Thomas pun lalu mengajaknya ke gereja tempat ia tinggal. Namun di sana Pak Thomas ini menyuruh Maseto untuk berpura-pura bisu dan tuli agar para suster di sana tidak mengganggunya. Dan Maseto pun kini menjadi tukang kebun, menggantikan tukang kebun yang sebelumnya keluar. Saat Maseto bersih-bersih, ia tak sengaja tersenyum kepada para suster yang ada di tempat itu. Alhasil, suster yang bernama Fernanda pun kesal dan mengacungkan kampak ke leher Maseto. Tak lama kemudian, Suster Loren pun datang dan menjelaskan semuanya tentang Maseto kepada mereka, bahwa Maseto ini telah menjadi tukang kebun yang baru di tempat ini, dan dia itu bisu dan tuli. Malam pun tiba, dan terlihat Pak Thomas dan Maseto yang sedang menikmati minuman anggur dari Pak Thomas. Sambil mengobrol, Pak Thomas pun memberinya selamat karena berhasil melewati hari pertamanya bekerja di gereja tersebut. Di sisi lain, para suster ini ternyata mencuri minuman anggur milik Pak Thomas. Mereka pun berpesta di kamar mereka. Dan mereka pun membahas soal pria. Mereka penasaran gimana rasanya mantap-mantap dengan pria. Keesokan harinya terlihat Maseto yang sedang berkebun. Suster Fernanda ini menghampiri Maseto dan sepertinya Fernanda menyukai Maseto. Dan tanpa banyak bacot, si Fernanda ini langsung aja mencium Maseto. Maseto yang terlanjur nafsu pun langsung mencangkul Suster Fernanda. Ketika enak-enaknya bercocok tanam, tiba-tiba bel gereja pun berbunyi. Mau tak mau mereka pun menyudahi cocok tanam itu. Tak lama setelah itu, Alexandra dan temannya Martha membuat rencana yang dimana mereka membuat ramuan agar membuat mereka terlihat lebih cantik. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Maseto, dan Alexandra pun mengancamnya agar Maseto mau mantap-mantap dengannya. Malam pun tiba lagi. Di sini Maseto dan Pak Thomas kembali minum-minum lagi. Maseto pun mengungkapkan bahwa ia sangat senang sekali tinggal di sini. Bahkan lebih betah lagi jika ia bisa tinggal lebih lama. Keesokan harinya, Pak Thomas pun tiba-tiba kedatangan tamu. Yang tak lain itu adalah pastor. Maseto pun mengambil kesempatan tersebut dengan menemui Alexandra. Mereka berdua pun bercocok tanam lagi melanjutkan yang kemarin. Tetapi pada saat di titik klimaks, tiba-tiba datang nenek-nenek masuk. Namun untunglah tak melihat mereka. Maseto pun yang melihat hal itu sontak terkejut dan mengeluarkan satu kata dari mulutnya. Alexandra pun kaget melihat hal itu. Ternyata Maseto bisa berbicara. Di tempat lain, Ginevra sedang membuat ramuan yang sama seperti yang dibuat oleh Fernanda. Berharap Maseto akan tertarik juga kepadanya. Singkat cerita, Alexandra pun menemui Maseto kembali untuk meminta penjelasan soal dirinya yang bisa berbicara. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba datang seseorang. Alexandra pun bersembunyi agar tidak ketahuan, dan Maseto pun berpura-pura tidur. Dan ternyata yang datang itu adalah Ginevra. Ginevra langsung saja meraba-raba dada Maseto yang sedang pura-pura tidur. Namun Maseto sama sekali tidak tertarik dengan Ginevra. Dan lagi-lagi terdengar suara orang yang datang ke tempat Maseto. Ginevra pun yang mengetahui hal itu langsung saja bersembunyi dan mendapati Alexandra yang juga sedang bersembunyi di sana. Ternyata orang yang datang itu adalah Fernanda. Dan ternyata lagi-lagi Fernanda itu mengancam Maseto agar mau ikut dengannya. Alexandra dan Ginevra pun mengikutinya sampai ke hutan. Lalu mereka pun melihat
beberapa orang yang sedang melakukan ritual. Dan faktanya, ternyata Fernanda dan temannya adalah seorang penyihir. Dan akan menjadikan Masato tumbal untuk ritual sihirnya tersebut. Namun tiba-tiba Ginevra itu pergi ke arah mereka yang sedang melakukan ritual tersebut dan ikut menari-nari bersama mereka. Sontak mereka yang melihat Ginevra heran dengan kemunculan Ginevra yang tiba-tiba. Dan akhirnya ritual tumbal mereka itu pun gagal berkat Ginevra. Stop this! God, what are you doing? You're a witch! This is crazy! Dan keesokan harinya semuanya pun disuruh untuk membuat pengakuan dosa sampai akhirnya jati diri mereka semua pun terbongkar, termasuk Pak Thomas yang menyukai biara wanitanya. Dan akhirnya Pak Pastor itu pun mencabut kependetaan Pak Thomas. Lalu Pak Thomas pun akhirnya memutuskan untuk menjadi biksu. Di sisi lain, prajurit Lord Bruno telah berhasil menemukan keberadaan Masato dan berhasil pula menangkapnya. And since the head is empty, the members at the end. Lord Bruno pun mengatakan bahwa ia akan dihukum mati dengan sadis. Masato pun hanya bisa pasrah mendengar hal itu. Singkat cerita, saat para penjaga penjara sedang tidak ada, Ginevra datang bersama para suster Alessandra dan Fernanda untuk membebaskan Masato dari kurungan penjara. Namun Fernanda memberi syarat bahwa ia harus kembali ke gereja itu lagi. Masato pun langsung menyetujuinya. Lalu mereka pun berhasil keluar dengan rasa bahagia. Dan film pun berakhir.